Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di semester yang kedua tahun 2021 ya, bersama dengan siswa-siswi kami kelas 3 ya. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang tentu sudah masuk ke semester 2 ya, dimana pembahasan kita adalah tentang kewajiban anak ya. Jadi kewajiban seorang anak itu ada kewajiban anak terhadap orang tua, ada kewajiban anak terhadap guru, terhadap keluarga, dan sebagainya. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Saya yakin kita semuanya pasti memiliki orang tua ya. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak memiliki orang tua. Ya, walaupun mungkin ada juga yang orang tuanya sudah meninggal. Ya. Tetapi eh, apapun alasannya, apapun keadaannya, tetap ya kita semua pasti memiliki orang tua yang telah melahirkan, yang telah merawat kita hingga sampai saat ini. Orang tua itu bukan hanya mama ya, namanya orang tua itu adalah mama dan papa kita. Jadi mama dan papa kita yang merawat kita, mama yang melahirkan ya, papa yang mencarikan uang untuk kehidupan kita, untuk melanjutkan kehidupan kita. Jadi kedua orang ini sangat berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa dikatakan bahwasannya kedua orang tua ini adalah Buddha yang nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa Buddha yang nyata? Ya karena cinta kasihnya, kasih sayangnya kepada kita itu tak terbatas ya. Mungkin kita sebagai anak memiliki cinta kasih yang terbatas terhadap orang tua, berbeda dengan orang tua yang tidak memiliki batas cinta kasihnya kepada anak-anak. Oleh karena itu perlu ya kita menumbuhkan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Dalam agama Buddha termasuk dalam kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Jadi seorang anak itu wajib membalas jasa orang tua. Bagaimana cara membalas jasa orang tua? Ada 5 caranya ya berdasarkan agama Buddha dan menurut kitab Sigalo-wada Sutta. Ingat, menurut kitab Sigalo-wada Sutta ada 5 kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya untuk membalas budi atau membalas jasa orang tuanya. Yang pertama, merawat orang tuanya. Kalau orang tuanya sedang sakit, sedang tidak enak badan, ya, itu adalah tugas anak-anak untuk merawat, ya, merawat orang tuanya, memberikannya obat, membawa ke dokter. Kalau misalnya masih kecil belum bisa bawa orang tua ke dokter, ya minimal siapkan minum, ya, siapkan makan untuk orang tua makan. Ya. Jangan sampai begitu orang tua kita sakit kita malah biarkan. Coba kalau kita yang sakit, orang tua pasti sibuk. Mama kita bawa kita ke dokter lah, bawa berobat ini, obat ini dan sebagainya agar kita cepat sembuh. Jadi kita pun harus memperlakukan orang tua seperti itu. Ketika orang tua kita sakit, kita juga harus merawat orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah menjadi tua renta, kita juga harus merawat. Jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan atau tugas-tugas orang tua. Nah, misalnya di rumah, mama lagi sibuk, tapi di dapur banyak piring kotor, ya bekas kalian makan, itu juga bantu mama bereskan, ya. Jangan mama semua yang mengerjakan. Kalau misalnya kamar kalian kotor, ya kalian sapu sendiri, rapikan sendiri tempat tidur kalian. Itu salah satu bentuk kewajiban anak terhadap orang tua, sehingga kita tidak menambah beban orang tua, tidak membuat capek orang tua. Kan sudah banyak sekali pekerjaan orang tua kita untuk kita ya. Jadi kita harus meringankan beban orang tua kita dengan cara mengerjakan sendiri apa yang bisa kita kerjakan. Jangan menunggu orang tua kita dulu. Kalau bisa nyuci sendiri ya cuci sendiri. Kalau bisa ngepel sendiri, ngepel ya, nyapu sendiri. Tapi ya kalau nyapu kamar sendiri nggak bisa, itu terlaluan. Harus belajar ya. Harus belajar. Kalau nggak belajar kapan lagi bisanya? Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Ya, menjaga nama baik orang tua itu caranya dengan cara kita harus menjadi anak yang baik. Sehingga kita tidak membuat malu keluarga kita, tidak membuat malu orang tua kita. Kita harus memiliki sopan santun, tata krama, ya, lemah lembut dalam ucapan, dalam perbuatan, ya.
Jangan sampai kita terkenal sebagai anak yang kasar, jangan sampai kita terkenal sebagai anak yang mencoreng nama baik orang tua, jangan sampai kita terkenal sebagai anak yang bandel, ya, karena itu akan membuat malu orang tua kita, ya. Jadi kita harus berusaha menjaga perilaku kita agar orang tua kita tidak malu. Nanti dikira kurang didikan orang tua kalau kita menjadi anak yang bandel, ya. Kemudian yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta. Jadi kalau misalnya orang tua kita orang yang cukup kaya, ya kita harus membantu untuk menjaga. Jangan sampai orang tua mengumpulkan harta kekayaan malah kita yang menghabiskan dengan cara membeli barang-barang yang mungkin tidak penting, ya. Bukan kebutuhan dibeli, mengikuti keinginan saja. Itu juga cara yang harus kita laksanakan. Kita harus berusaha untuk hidup sederhana, ya. Yang kelima, memberikan jasa-jasa kebahagiaan setelah orang tua kita meninggal. Jadi kewajiban seorang anak setelah orang tuanya meninggal itu adalah sembahyang, ya, menyembayangkan orang tuanya, ya. Jangan sampai orang tuanya sudah meninggal, anak-anaknya nggak pernah sembahyang. Jadi anak-anaknya harus belajar dari sekarang, sehingga nanti kalau suatu saat waktunya tiba, ketika orang tua meninggal, anak-anak juga bisa menyembayangkan orang tuanya, memberikan rasa bakti kepada orang tuanya, berterima kasih untuk segala kebaikan orang tua yang telah dilakukan semasa hidup, ya. Jadi Buddha pernah mengatakan sebenarnya tidak ada cara bagi seorang anak untuk membalas jasa orang tuanya. Walaupun seorang anak itu menggendong orang tuanya di kiri kanan pundaknya, ya, selama ratusan tahun, tetapi itu juga tidak akan membalas jasa orang tuanya. Walaupun anak itu cabut bola matanya, dikasihkan ke orang tuanya, dilakukan selama ribuan tahun, juga tidak akan membalas jasa orang tuanya. Oleh karena itu, ya, walaupun mungkin jasa orang tua kita tidak bisa terbalas, ya, kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita yang terbaik untuk orang tua kita, ya. Kita harus berusaha membantu apa yang bisa kita berikan, ya, apa yang bisa kita bantu orang tua kita. Kita hormati, jangan kita buat orang tua kita malu, ya. Saya rasa itu yang perlu disampaikan untuk hari ini, ya. Tugasnya silahkan nanti kerjakan halaman 144, ya, latihan 2, ya. Latihan 2 itu silahkan dikerjakan. Nanti bila saatnya untuk dikumpulkan silahkan dikumpulkan, jangan sampai tidak dikumpulkan, ya. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih, semoga bisa dimengerti, semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Mari kita tutup dengan mengucapkan Sabbe Sata Bawandus Kitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.